Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Eni Sundusia Tribuana, CGP Rekognisi dari BGP Provinsi Sumatera Selatan. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Nganjuk. Saya hari ini bersama dengan coach kita untuk melakukan percakapan coaching kepada Ibu. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Eni. Perkenalkan, nama saya adalah Septi Firaini. Saya mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Saya mengajar kelas 12 DPIB 2 di SMK Negeri 1 Nganjuk. Terima kasih Bu Eni. Bagaimana hari ini, sudah siap? Siap. Oke. SMK bisa, SMK hebat, dan SMK 1 Nganjuk luar biasa. Assalamualaikum Bunda Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Bagaimana kabarnya Bun? Alhamdulillah sehat. Sehat nih? Ya. Bun, ini kan Ya, saya gimana? kan ada tugas nih. Saya kan kebetulan kan CGP Rekognisi Ya. untuk angkatan 1. Saya ada tugas untuk melakukan coaching, percakapan coaching untuk mensupervisi pembelajaran yang Bunda lakukan di dalam kelas. Nah, di sini sebelum saya melakukan coaching, saya akan melakukan terlebih dahulu untuk pra-observasi, Bu. Boleh ya, Bun ya? Boleh. Oke. Siap. Apapun untuk Bu Eni. Oke, terima kasih, Bun. Ini kan Bunda kan mengajar di kelas 12 DPIB ya, Bun. Betul. Nah, nanti kan rencana kan agenda kita kan pagi hari ini akan lanjut ke kelas untuk melihat mengobservasi. Kita izin ya Bun untuk melakukan itu. Tapi sebelum saya observasi dalam kelas, saya ingin informasi terlebih dahulu Bun untuk praobservasinya. Di sini yang pertama pertanyaan kita Bun, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa Bun? Tujuan pembelajaran saya hari ini sesuai dengan tadi nanti yang saya ajarkan ke anak-anak. Yang pertama adalah dengan menyimak penjelasan dan mencermati gambar dan teks informasi melalui media PowerPoint tersebut, itu nanti peserta didik mampu untuk memilih beberapa alternatif strategi pemasaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah dengan adanya diskusi nanti itu anak-anak atau peserta didik mampu untuk menganalisa strategi pemasaran yang dipilih dengan tepat. Itu ya, tujuannya ada dua berarti ya Bun ya untuk target kita pada pagi hari ini. Terus Bun, mohon maaf, area pengembangan yang hendak dicapai yang bagian mana? Apa saja Bun? Yang pertama itu nanti adalah saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang untuk menentukan atau memilah-milah bakat, minat, dan gaya belajar peserta didik. Nah, itu nanti saya akan menggunakan Google Form untuk menentukan anak-anak itu bakatnya di mana, minatnya di mana, gaya belajarnya bagaimana. Itu saya nanti akan melaksanakan itu atau membuat Google Form untuk anak. Terus Bun, untuk diferensiasi digunakan diferensiasi apa Bun? Apakah konten, proses, atau produk, atau semuanya Bun yang digunakan? Itu nanti sasaran saya ada tiga-tiganya. Lalu tiga-tiganya ya Bun? Ada konten, kemudian ada proses, dan ada produk. Oh begitu ya Bu. Nanti di konsep pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada penerapan KSE-nya juga Bu? Ada ya. Iya, ada. Berarti KSE juga sudah digunakan ya nanti ya. Karena gini Bu Eni, bahwa kenapa saya menggunakan KSE? Yang pertama, saya sudah melakukan pemetaan di mana bakat, minat, dan gaya belajar anak sudah. Tapi di mana perlu diketahui ya Bu ya, bahwa di kelas itu kan tidak semuanya anak itu patuh, tidak semuanya anak itu disiplin. Pasti ada anak yang bersewu, ya ada yang resek di kelas, ada yang dia tidak artinya tidak maksimal di dalam belajar. Nah, ini butuh adanya kesadaran diri, kemudian emosionalnya bagaimana, ini diterapkan di situ. Karena namanya anak ya, maaf ya, namanya anak-anak itu kalau belajar itu kan butuh motivasi, butuh bimbingan, butuh arahan. Nah, ini perlu adanya KSE di sini. Ya, karena pembelajaran apalagi nanti produk mata pelajaran saya itu produk
kreatif dan kewirausahaan itu ada jam Bu. Wah. Ini bikin anak kan bosen, Iya. atau bikin anak nanti belajarnya mas sekali lah. Ini perlu adanya KSE. KSE. Oke, siap. Berarti nanti ada 2 kegiatan, pembelajaran diferensiasi sama pembelajaran KSE. Betul. Oke Bun, sekarang Bun, yang ketiga Bun, strategi yang dipersiapkan bagaimana Bun untuk mengajak pembelajaran ini bisa lebih hidup dan lebih segar lagi Bun? Gitu. Jelas yang pertama nanti adalah membentuk kelompok belajar. Kelompok belajar ini nanti disesuaikan dengan bakat minat anak-anak. Yang sudah saya lakukan pemetaan dengan menggunakan Google Form itu. Nah, itu nanti ketahuan anak yang misalnya dia bakatnya di auditorium, kemudian di kinestetik atau di visual, itu nanti dikelompokkan sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajarnya anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menggunakan berbagai media pembelajaran sesuai dengan bakat minat tadi. Saya nanti akan ada PowerPoint dan ada video. Nanti saya akan menanyakan video yang terkait dengan strategi pemasaran yang saya sampaikan ke anak. Kemudian nanti saya juga menggunakan media pembelajaran demo. Artinya kayak drama. Nah, nanti ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembelinya, ada yang jadi produsennya. Nah, ini kayak drama lah, itu kayak apa itu ya, semacam kayak anak-anak praktek, tapi didramakan, seperti betul-betul real gitu. Itu strategi saya. Kemudian jelas melakukan pemetaan tadi sudah. Kemudian saya yang terakhir saya harus melakukan asesmen. Itu penilaian proses pembelajaran. Itu nanti asesmennya pengetahuan sama keterampilan atau pengetahuannya saja Bun? Saya pakai tiga-tiganya. Ada sikap, ada pengetahuan, ada skill. Wow. Itu ada 3 nanti. Jadi semuanya mencakup. Jadi sikap anak bagaimana di kelas itu, bagaimana dia antusiasnya ke pelajaran saya bagaimana. Kemudian sikapnya itu anak itu disiplin, ataukah itu anak itu jujur, anak itu tepat waktu. Kemudian bisa nggak dia berkolaborasi dengan teman-temannya pada saat diskusi, pada saat membuat tugas kelompok dan sebagainya. Sedangkan pengetahuannya otomatis bagaimana anak-anak itu untuk menentukan sejauh mana dia menerima pelajaran saya tentang pengetahuannya. Kemudian skill itu keterampilan. Misalnya keterampilan pada saat presentasi atau keterampilan pada saat dia menyampaikan bahasanya bagaimana. Itu juga termasuk penilaian. Ada rubriknya ya Bun ya? Rubrik penilaiannya ada ya? Ada rubriknya. Itu nanti bisa Bu Eni mengamati lagi. Saya ada RPP, nanti bisa di RPP itu ada asesmen penilaiannya. Kemudian kalau Bu Eni juga bisa melihat di RPP saya, monggo itu dicermati itu pada saat awal nanti, pada saat pendahuluan awal nanti saya ada breakingnya Bu Eni. Ada breaking, kemudian nanti ada mindfulness. Mindfulness itu nanti ada mindfulness yang saya gunakan adalah teknik stop nantinya. Kemudian pada kegiatan inti nanti ada konten pembelajarannya ada di konten kemudian prosesnya, kemudian ada produknya dan sebagainya. Nanti ditutup dengan otomatis saya harus memberikan tugas-tugas ke anak. Oke, berarti itu nanti untuk praobservasi kita. Setelah ini kita lanjut observasi ya Bun. Monggo, ya. Maaf ya Bun, kita observasi di dalam kelas nanti. Siap. Oke ya Bun, kita ketemu di sana ya Bun. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Oke, silakan Dra. Sebelum mengawali pelajaran pagi ini, marilah kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai.
Hadir. Afrida. Hadir. Kemana ini anak-anak? Sakit? Sakit? Kamu tahu Reza? Kalau Alsia Orel tidak masuk. Oke. Anggita? Berlian? Oke. Alhamdulillah anak-anak sudah Bu Seti absen. Ada 2 anak yang tidak masuk. Oke, sekarang kita mulai belajar. Hari ini sehat? Semangat. Semangat? Yang baru ikut Gastra gimana? Yang capek? Capek. Oke, tidak apa-apa. Pelajarannya adalah KD 3.18 ya. Membahas apa kita hari ini? Iya betul, kita membahas tentang menyeleksi strategi mulai pelajaran. Bu Septi akan menunjukkan ke kalian apa sih tujuan kalian mempelajari pelajaran ini. Oke ya? Oke. Coba lihat sini. Pelajaran yang akan kalian ampunati. Oke? Paham ya? Ya. Bermain peran. Nanti berkelompok. Ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembeli. Oke. Sekarang siapa yang ingin menjadi penjual, siapa yang menjadi pembeli? Silakan, yang mau? Oke, silakan. Ini ada teman kalian mau bermain peran ya. Yang satu menjadi penjual, yang satunya menjadi pembeli. Nanti kita simak bersama-sama bagaimana si penjualnya ini nanti menawarkan barangnya kepada pembeli. Mas, ini barang apa ya kok bagus sekali? Oh, ini kerajinan Mas, ini buatan saya sendiri ini. Dijual Mas? Ya. Berapa? Mahal ini Mas. Ini dari lapisannya Mas Murni Mas. Ya, iya. 90. Nanti Mak. Kalau lepas 90 Mas. Oke, 90. Cul. Oke. Oke. Gas ini. Kasih Mas. Deal ya Mas. Oke, deal. 90 ya Mas. Ya, deal Mas. Deal. Oke. Ini mana Mas? Oh, enggak ada kembaliannya Mas. Ambil aja kembaliannya Mas. Oh, oke. Semoga berkah Mas. Oke, ya udah. Oke. Hati-hati Oke, jalan. kita kasih aplaus. Oke, sekarang tadi menyimak teman kalian melakukan peran ya, bermain peran. Ada yang menjadi pembeli, ada yang menjadi penjual. Sekarang pertanyaannya Bu Septi, kalian dari bermain peran tadi yang bisa diambil hikmahnya apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mas, apa Mas Reza? Bisa saling menguntungkan kedua belah pihak karena sudah menerima tawaran yang pas masing-masing. Betul, oke ya. Inti dari bermain peran tadi sebetulnya yang bisa kalian ambil hikmahnya adalah terjadi suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Itu lihat anak ya. Oke, sekarang Ibu melanjutkan pembahasan ini. Sekarang kalian menyimak atau menonton sebuah video. Oke, bisa ya?
video peristiwa atau kejadian sebuah transaksi ya antara penjual dan pembeli. Bisa yakin ini kalian di benaknya pasti ada apa ya, pikiran ini yang terjadi seperti itu gitu ya. Nah sekarang kalian berkelompok diskusikan apa yang kalian tonton tadi, video tadi kamu simak tadi, apa yang terjadi di situ ya, apa yang terjadi, peristiwa apa saja yang terjadi pada video tadi, bisa ya? Oke ya. Sekarang kalian berkelompok, anak-anak berkelompok, boleh berapa? 4 anak ya, kita berkelompok, silakan berkelompok 4 anak sayang ya. Langsung pukul gini aja, nggak apa-apa, pukul ya, geser. Oke, yang lainnya juga ayo berkelompok. Oke, dengan ayo sayang. Boleh maskernya dilepas sejenak, boleh maskernya dilepas sejenak, nggak apa-apa ya, ya. Terus kemudian ambil nafas, ya, keluarkan melalui mulut pelan-pelan. Oke, keluarkan pelan-pelan dari mulut kalian anak-anak ya, relax. 1 kali lagi ambil nafas, relax, pelan-pelan. 2, 3, 4, 5. Oke, buka mata kalian. Nah, udah, gimana perasaannya? Ayo, fresh? Fresh. Ini yang ikut Gastra kemarin langsung bilang fresh gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang kalian boleh melanjutkan diskusi kalian. Oke, silakan dengan papernya masing-masing untuk melakukan diskusi. Namanya apa? Tawar mana? Tulis tawar mana? Yang kedua apa? Saling menguntungkan. Gitu. Yang ketiga, pinter, ada kesepakatan, ada negosiasi, kesepakatan antara pembeli dan sudah didapatkan. Salah satu kelompok bisa memberikan penjelasan. Silakan, kelompoknya siapa? Ayo, kelompoknya siapa? Ya Mbak, kelompoknya ya, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil dari pembelajaran kita tadi, yaitu videonya mengenai yang pertama tawar menawar, yang kedua yaitu terjadi saling menguntungkan antara pembeli dan juga penjual, yang ketiga ada kesepakatan bersama atau negosiasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menonton video tentang peristiwa negosiasi ya tadi ya. Diambil kesimpulannya bahwa video tadi itu terjadi transaksi negosiasi. Yang kedua yaitu saling menguntungkan antara pembeli dan penjual. Yang ketiga terjadi suatu kesepakatan. Kesepakatan apa? Harga. Kalau sudah terjadi kesepakatan
harga itu harga itu artinya tercapai gitu ya, harga itu sudah menjadi keputusan mereka berdua. Oke, anak-anak, kalau sudah sekarang sudah Ibu akhiri sampai di sini pelajaran kita. Tadi sudah dikasih kesimpulan. Untuk minggu depan pelajaran kita adalah langsung praktek. Kalian boleh membawa produk, melakukan transaksi. Epok-epoknya kalian itu sebagai penjual. Paham ya? Jadi materi yang akan datang untuk minggu depan adalah praktek menjual. Kalian membawa produk apa saja yang misalnya produk kalian sendiri tidak apa-apa, kamu jual di teman kamu, atau kamu jual di bapak ibu guru, atau keluar ya masyarakat umum. Paham ya Nana? Oke, kalau sudah Ibu akhir sampai di sini, ketemu lagi minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ketemu di pasca observasi. Tadi saya sudah melaksanakan observasi di dalam kelas. Hari ini kita melakukan wawancara untuk pasca observasi. Kita lanjut. Selamat siang Bu Septi. Selamat siang Bu Eni. Gimana Bun tadi Bun setelah di dalam kelas? Ya dirasakan apa Bun untuk saat ini? Plong saya, lega sekali gitu. Plongnya kenapa Bun? Gini, apa yang saya lakukan tadi, pembelajaran di kelas itu sudah sesuai dengan RPP yang saya buat. Di mana RPP itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada konten, ada proses, ada produk di situ. Kemudian saya juga melakukan yang namanya KSE, keterampilan sosial emosional. Ya. Terus kemudian di mana saya juga melakukan pembelajaran berdiskusi dengan anak-anak, dan anak-anak luar biasa. Dia anak-anak menerima pembelajaran saya dengan nyaman, dengan senang. Ini yang membuat saya lega itu Bu Eni. Berarti refleksi hari ini itu ya Bu, Iya, rasanya betul. plong banget sudah melaksanakan pembelajaran dengan semaksimal Iya, mungkin ya Bu. betul. Memang benar sih Bun, tadi setelah saya mengobservasi Bunda di dalam kelas, tadi saya melihat di sana Pak Bunda sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan sangat bagus sekali. Di sana terlihat sekali tentang kontennya, prosesnya, produknya. Terus di sela-sela pembelajaran juga Bunda melakukan KSE-nya. Di sana Bunda ada teknik stop yang digunakan. Berarti anak-anak bisa dengan sadar bisa menerima pembelajarannya Bunda dengan bagus. Di sana juga saya tadi Bunda mengelompokkan ya Bun ya, mengelompokkan berdasarkan pemetaan kebutuhan tadi kayak ya Bun ya. Terus yang terakhir juga Bunda menggunakan media yang sangat luar biasa Bun, keren sekali. Di sana juga saya melihat juga ada penilaian juga luar biasa. Nah, menurut Bunda ini dari hasil observasi saya tadi itu bagaimana? Yang pertama, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting sekali bagi pengajar atau pendidik di dalam melakukan pembelajaran kelas. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu adalah di mana kita bisa mengetahui bakat, minat, dan gaya belajarnya anak-anak, sehingga nanti akan menjadi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kalau zaman dulu pembelajarannya kan sesuai dengan apa yang diinginkan gurunya. Tapi sekarang dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, ini yang sangat luar biasa bahwa kita sebagai pendidik harus tahu bakat, minatnya anak, gaya belajarnya bagaimana, kita harus tahu itu. Sehingga apa? Sehingga anak-anak itu dengan nyaman, dengan senang menerima pembelajaran yang kita sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang keterampilan sosial emosional atau KSE. Karena apa? Di dalam satu kelas itu tidak anak semuanya itu baik, tidak semua anak itu menurut. Ya pasti namanya anak ya ada satu atau dua yang perlu diberi apa ya namanya bimbingan, arahan, sehingga kita harus
perlu menggunakan yang namanya pembelajaran KSE, keterampilan sosial emosional. Karena pada dasarnya ya itu tadi, anak-anak butuh dituntun, butuh diarahkan dan sebagainya. Tuh, kemudian yang ketiga, dengan adanya pembentukan kelompok belajar ini sangat-sangat berpengaruh, di mana anak-anak dengan adanya diskusi kemudian dikelompokkan, anak-anak akan menjadi merasa bahwa oh ini saya harus bekerja, saya harus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Ini nanti akan meningkatkan kompetensi anak-anak tentang bagaimana dia berkolaborasi, bekerja sama dengan temannya, menghormati pendapat dengan teman dan sebagainya. Ini yang sangat luar biasa Bu Eni. Kemudian yang terakhir, saya menggunakan media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Karena tanpa media pembelajaran, saya yakin anak-anak nggak, artinya ya di dalam menerima pembelajaran ya akan menjadi bosan. Atau seperti itu aja gitu. Dengan adanya media pembelajaran, anak akan menjadi senang, anak akan menjadi termotivasi, anak akan greget untuk meningkatkan belajarnya. Oh gitu. Wah, keren sekali ya, luar biasa ya. Terus Bun, tadi Bunda sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, sudah melakukan kegiatan KSE-nya. Kira-kira nih RTL-nya seperti apa Bu untuk kedepannya? Baik, untuk tindak lanjut ke depannya tentang diri saya sendiri, Bu Eni, bahwa saya nantinya akan meningkatkan kompetensi saya. Saya akan lebih belajar lagi, saya akan mencari referensi yang lainnya, bisa melalui YouTube, bisa melalui saya nanti akan melakukan di kelas, seminar, workshop. Itu nanti yang saya lakukan ke depannya, agar pembelajaran di kelas akan semakin lebih luar biasa, lebih nyaman, lebih berpihak kepada anak-anak. Oke, luar biasa, keren. Terima kasih. Terima kasih Bu Septi. Iya, sama-sama. Untuk wawancara pasca observasi sudah kita laksanakan. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali sama Ibu Septi, karena dengan hari ini kita melakukan coaching untuk supervisi pembelajaran di dalam kelas. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Terima kasih Bu Septi. Sama-sama. Salam semuanya. SMK Bisa, SMK hebat, SMK satu lanjut luar biasa.